Assalamualaikum sobat, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya di channel Uda Andi Saputra. Kali ini kita akan coba melanjutkan pembahasan tentang Microsoft Word. Dalam hal ini kita akan membahas tentang bagaimana memberi penomoran otomatis terhadap tabel dan gambar. Seringkali kita dalam membuat laporan atau tugas akhir itu kan terdiri dari banyak gambar dan tabel. Dan semuanya itu diberi penomoran. Kalau kita memberi penomoran secara manual, ketika ada perbaikan atau penambahan tabel di bagian atas, itu otomatis nomor yang ada di bawah akan berubah semuanya. Kalau kita membuat secara manual, otomatis kita perbaiki keseluruhan sampai ke bawah. Begitu seterusnya setiap ada perbaikan. Akan tetapi, ketika kita memberi penomoran otomatis, walaupun ada penambahan atau penghapusan terhadap tabel dan gambar, semuanya otomatis nomornya akan berubah dengan sendirinya tanpa perlu kita perbaiki satu persatu. Sehingga nomor tabel dan gambarnya itu menjadi valid. Baik, sobat semua, kita akan coba membahasnya. Oh ya, video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang template. Jadi kalau sobat ingin melihat video sebelumnya, silahkan buka di channel saya, yaitu tentang cara mengetik mudah dan cepat menggunakan template. Baik, kita mulai. Untuk penomoran, kita biasanya menuju ke toolbar. Dan dalam hal ini kita menggunakan multi-level list. Oke. Multi-level list. Setelah itu kita pilih define new list style. Kita bikin style baru di sini. Bikin style baru. Kita namakan dengan tabel, ya kita kasih nama tabel saja. Kita akan bikin penomoran untuk tabel terlebih dahulu. Start at-nya ya mulai dari angka 1 ya, sudah biasa. Kita mulai dari angka 1. Selanjutnya warna tulisannya hitam. Jenis fontnya Times New Roman. Ukurannya 12. Biasanya tebal apa tidak ya? Oke, kita kasih tebal saja dulu. Oke. Selanjutnya kita klik format untuk men-settingnya lebih lanjut. Pilih numbering. Oke. Kita sudah sampai di sini. Kita tambahkan di awal angka ini, di awal nomor ini tabel, tulisan tabel ya. Oke. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada kurung. Biasanya kalau penomoran tabel itu kan tidak ada kurung tutupnya. Nah, kita hapus ini, kita ganti dengan titik. Oke. Fontnya sudah kita atur tadi. Number stylenya 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan coba mengatur number alignment. Number alignment ini terkait dengan perataan rata kiri, tengah, atau kanan. Kita biarkan saja default di rata kiri dulu. Ini tergantung kebutuhan kita ya. Selanjutnya terkait dengan text indent add. Ini adalah jarak antara nomor dengan awal judul tabel. Misalnya tabel 1, nomornya kan tabel 1. Jadi jarak dari angka 1 ke awal judul tabelnya, ke huruf pertama dari judul tabel. Nah, ini bisa saja nanti berubah atau tidak sesuai dengan kondisi atau kebutuhan kita. Nanti kita lihat, kalau memang tidak sesuai kita perbaiki. Sedangkan align add adalah apakah penomoran ini dijorokkan ke dalam atau tidak, layaknya awal paragraf. Jadi kita memilih tidak, karena memang penomoran itu kita mulai dari pinggir. Oke, setelah itu baru kita klik tombol OK untuk menyelesaikannya. Baik, sekarang coba kita terapkan style tadi pada tabel yang pertama ini. Kita pilih di sini
list tabel tadi, ya ini dia, ada paling atas, tabel 1. Nah ini, ternyata jarak antara nomor dengan awal tulisannya, awal judulnya terlalu jauh. Jadi kita harus perbaiki lagi. Kita klik lagi di sini, di multi level list ini. Yang ini dia nih, yang aktif ini. Kita klik define new multi level list. Nah ini, kalau kita lihat di sini, sepertinya kenapa dia jaraknya jauh, karena text indent nya kurang. Jadi coba kita tambah menjadi 1,5. Nah ini, dan itu pun masih kurang, masih mepet. Kita tambahkan lagi, kita atur lagi, define new multi level list. Kita jadikan 0,7 misalnya. Nah ini, pas. Jadi seperti ini. Ini untuk tabel 1. Kita tebalkan, ini judulnya. Oke. Lantas bagaimana dengan tabel berikutnya? Tabel berikutnya tinggal kita letakkan kursor di awal di sini. Selanjutnya kita pilih lagi multi level list-nya, ya ini tabel tadi. Ini. Langsung otomatis jadi tabel 2. Ini kita tebalkan lagi. Setelah itu kita lanjut ke tabel 3. Ini nama tabelnya kita hapus dulu. Nah ini klik. Ya seperti ini. Tabel 4. Nah ini. Ada berapa tabel? Ya ada 4 tabel. Jadi seperti ini. Bagaimana kalau kita hapus satu misalnya? Kita hilangkan satu tabel misalnya. Misalnya tabel ini kita hilangkan. Saya cut dulu ya. Otomatis tabel 4 yang di bawahnya jadi tabel 3. Lantas bagaimana kalau saya paste lagi di sini? Saya paste lagi. Nah ini. Tabel yang saya paste barusan jadi tabel 3. Dan yang ini jadi tabel 4. Seperti itu sobat. Jadi otomatis dia, kalau kita hapus atau kita tambahkan tabel baru, nomornya otomatis berubah seperti itu. Nah, ini akan jauh lebih mudah. Lalu bagaimana dengan gambar? Kalau untuk gambar sebenarnya tidak jauh beda. Gambar caranya sama, kita klik multi level list, define new list style. Kita bikin define new list style. Stylenya kita beri gambar. Ini namanya gambar. Start at 1. Formatnya Times New Roman. Ukurannya 12. Warnanya sudah. Tebal. Setelah itu menggunakan format angka. Selanjutnya kita atur penomorannya di format numbering. Ya ini. Sama seperti tadi. Kita kasih ini tulisan gambar. Ini kita hapus. Seandainya ada kurung tutup. Si titik. Nah ini text indent edge. Kalau tabel itu tadi sekitar 1,7. Sepertinya gambar hurufnya lebih banyak. Kita jadikan 1,8 misalnya. Kasih text indent edge-nya 2 cm coba. 2 cm. Nah ini pas. 2 cm pasnya. Tapi tidak ada jarak. Ya. Jadi kalau sobat mau menambahkan bisa 2,1 atau 2,2. Saya terapkan lagi untuk gambar yang lain. Di gambar 1. Tinggal kita pilih yang di sini gambar. Oh, salah dia. Kita hapus dulu. Tekan di pinggir.
Nah ini gambar, tapi settingannya belum berubah. Kita klik kanan modify, format numbering 2 cm. Oke ya ini. Dan cara gampangnya, misalnya ketika ini sudah selesai satu, tinggal kita format painter saja untuk gambar-gambar berikutnya. Contohnya ini kan sudah selesai, ini gambar 1. Saya coba hapus dulu di sini ya. Saya coba gunakan format gambar 1 ini. Jadi format painter yang ini fungsinya adalah mengcopy format dan menerapkannya di tulisan lain, gitu, di tempat lain. Saya ambil ini, saya letakkan ini di sini. Setelah itu saya klik format painter. Jadi format penomoran ini, begitu juga dengan penulisannya, saya copy dan saya paste di tempat yang baru. Ya, kita klik saja di sini. Nah, langsung jadi gambar 2 dia. Seperti itu. Jadi begitu seterusnya. Begitu juga dengan tabel ini. Misalnya ini saya hapus lagi. Saya akan terapkan format ini di tulisan ini. Oke. Saya klik format painter, saya terapkan di sini. Oke, otomatis jadi tabel 4 seperti itu. Jadi format painter ini fungsinya adalah mengcopy format di satu tempat untuk diterapkan di tempat lain. Baik sobat, mungkin itu saja untuk materi kita kali ini, yaitu tentang teknis pemberian nomor di tabel dan gambar. Semoga video ini cukup membantu, terutama bagi teman-teman yang sedang menyusun tugas akhir, dan semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.